Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Interpersonal Skill yang beranggotakan Anissa Sapitri, Dina Fahriyani, Rita Ayu Firdausa, Maria Ulpah, Muhammad Najhan Amin, dan juga Rima Maulida. Nah, jadi dengan dibuatnya video edukasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Interpersonal Skill dengan judul Mendengarkan Secara Efektif. Baik, langsung kita ke materi yang pertama, yaitu kita lebih mengenali dulu apa sih yang dimaksud dengan mendengarkan. Nah, jadi mendengarkan itu adalah salah satu komponen kecakapan yang dimiliki oleh seseorang. Ketika mereka memiliki kecakapan interpersonal skill yang baik, sebuah komunikasi yang efektif dapat dilakukan oleh seseorang bila memiliki kemampuan mendengarkan yang baik pula. Nah, jadi dengan kemampuan mendengarkan itu menjadi hal pokok yang harus dimiliki seseorang jika seseorang tersebut menginginkan terjadinya komunikasi secara efektif. Pentingnya mendengarkan. Nah, jadi kenapa mendengarkan itu penting? Karena kemampuan mendengarkan seseorang itu jauh lebih penting dan berharga dari kemampuan berbicara. Dan kemampuan mendengarkan itu menempati urutan teratas yang wajib dimiliki oleh seseorang manajer yang ideal gitu. Nah, jadi walaupun banyak survei yang menempatkan kemampuan untuk mendengarkan itu sebagai komunikasi yang baik dimiliki, banyak juga orang yang tidak menyadari gitu loh bahwa kemampuan mendengarkan itu merupakan kemampuan yang harus dimiliki. Bahkan sampai sekarang itu sangat jarang orang-orang itu mau untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan. Justru banyak orang tuh lebih meningkatkan kemampuan berbicaranya, padahal orang pernah mengatakan kalau kita itu tidak bisa menjadi seseorang yang pandai dalam berbicara, setidaknya kita bisa menjadi orang yang pandai mendengarkan gitu. Selanjutnya yaitu adalah beberapa alasan mengapa orang perlu untuk mendengarkan. Nah, di sini ada 4 alasan, dan yang pertama itu adalah untuk memahami dan juga memperoleh informasi. Nah, kenapa disebut begini? Karena jika seseorang itu mempunyai kemampuan mendengarkan yang baik, otomatis orang tersebut juga gampang memahami apa yang disampaikan oleh orang lain, baik itu informasi atau bahkan cuman sekedar curhat-curhatan. Nah, di sini orang yang mempunyai kemampuan mendengarkan yang baik itu justru akan mudah memahami apa yang disampaikan orang lain dan juga bakal memperoleh informasi lebih banyak. Karena apa? Karena dia mencerna gitu loh, karena dia mendengarkan dengan baik dan meresapi, bukan memotong obrolan orang lain gitu. Selanjutnya yang kedua itu adalah analisa terhadap kualitas informasi. Nah, jadi seseorang yang mendengarkan dengan baik itu dia akan mampu menganalisis setiap berita-berita atau informasi yang masuk ke dirinya. Jadi dengan ini orang-orang itu dapat mampu memilah dan memilih apakah berita dan informasi yang dia terima ini benar atau tidak gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah membangun dan memelihara hubungan. Ini sangat jelas ya, karena jika kita menjadi pendengar yang baik dan kita memiliki kemampuan mendengarkan yang baik, otomatis orang-orang yang bercerita ke kita dan orang-orang yang menyampaikan sesuatu ke kita, jika kita dapat mendengarkannya dengan baik, maka orang-orang tersebut akan merasa sangat dihargai. Maka di sini akan menumbuhkan dan membangun keharmonisan antara jiwa sosial kita dengan orang lain. Selanjutnya yang keempat tuh adalah menolong orang lain. Ya jelas ya, karena dengan kita mendengarkan orang lain, dengan kita menjadi pendengar yang baik, justru ini adalah salah satu cara kita untuk menolong orang lain. Entah itu dengan membuat mereka lega, tenang, dengan mengungkapkan apa-apa yang mereka punya itu ke kita dan kita mendengarkannya dengan baik. Maka di sini orang lain akan merasa tertolong dengan kemampuan mendengarkan kita itu. Komponen proses mendengarkan ada 5. Yang pertama mendengar, yang kedua memberi perhatian, yang ketiga mengerti, yang keempat mengingat, yang kelima memberi respon. Yang pertama mendengar. Proses mendengar adalah aspek fisik dari mendengarkan. Pada proses ini terdapat banyak kemungkinan gangguan yang akan mempengaruhi kualitas proses mendengarkan secara efektif. Yang kedua, memberi perhatian.
Jika mendengar lebih pada aspek fisik, maka proses memberi perhatian merupakan aspek psikologis. Proses memberi perhatian adalah proses menyaring informasi yang ingin kita dengar saja yang mendapat perhatian. Yang ketiga, mengerti. Mengerti adalah memahami informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan. Banyak faktor yang membuat seseorang memahami dan mengerti informasi yang didengarnya. Namun, kesamaan bahasa menjadi faktor utama dalam memahami pesan yang disampaikan. Yang keempat, mengingat. Kemampuan untuk mengingat kembali informasi yang telah kita terima. Yang kelima, memberi respon. Memberi respon adalah hal yang paling utama dalam proses komunikasi dan sangat menentukan untuk mengetahui apakah proses komunikasi telah berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan. Di dalam proses mendengarkan, memberi respon merupakan indikator utama apakah seseorang mendengarkan dengan baik atau tidak. Respon yang diberikan akan sangat menentukan hasil dari proses komunikasi secara keseluruhan. Tipe responden mendengarkan ada 13. Yang pertama, mendengarkan dalam diam. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, memperjelas makna. Yang keempat, mendapatkan konsep, perasaan, dan keinginan lain. Yang kelima, mendorong berbicara lebih lanjut. Yang keenam, mendorong pencarian lebih lanjut. Yang ketujuh, mendapatkan informasi detail. Yang kedelapan, menyampaikan pesan. Yang kesembilan, menyatakan empati. Yang kesepuluh, memberi dukungan. Yang ke-11, melakukan analisa. Yang ke-12, melakukan evaluasi. Yang ke-13, memberikan pendapat. Hambatan mendengarkan secara efektif. Informasi yang terlalu banyak, adanya kepentingan pribadi, kemampuan berpikir manusia, gangguan dari pihak luar. Kebiasaan buruk dalam mendengarkan ada stockbroking, feeling engaged, defensive listening, selective listening, insulated listening, and ambushing. Active listener, salah satu komponen penting dalam berkomunikasi adalah menjadi active listener. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam komunikasi aktif tidaklah cukup duduk atau berdiri dan membuka telinga lebar-lebar, tetapi harus menerima bahwa Anda mendengarkan dan lebih menyimak lawan bicara dengan sungguh-sungguh. Ada 6 unsur mendengarkan secara aktif, yakni hearing, understanding, remembering, interpreting, evaluating, dan responding. Pertama, hearing. Langkah pertama dari mendengarkan secara aktif adalah dengan cara mendengarkan dengan sungguh-sungguh pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator. Kedua, understanding. Di sini kita perlu melakukan pengulangan isi pesan dengan kata-kata sendiri guna menghindari kesalahan dalam menerima isi pesan. Selanjutnya ada remembering. Kalau perlu saat remembering atau sang pembicara melakukan pembicaraan penting, siapkan kertas catatan kecil guna mencatat poin-poin penting dari isi informasi yang diberikan oleh komunikator. Selanjutnya ada interpreting, adalah berusaha menginterpretasikan maksud sang pembicara. Kemampuan kita dalam menginterpretasikan di sini menjadi penting guna menemukan metode yang tepat, mengetahui secara persis maksud pesan dari komunikator. Selanjutnya ada evaluating. Evaluasi adalah hal terpenting dari sebuah proses mendengarkan secara aktif. Mengevaluasi adalah mengetahui persepsi kita sudah sesuai dengan komunikator, sehingga sebuah pertanyaan kecil yang menanyakan kembali keberadaan pesan yang disampaikan perlu disampaikan. Biasanya proses yang satu ini sering kali dilupakan oleh seseorang ketika sedang mendengarkan. Terakhir ada responding. Respon adalah muara dari sebuah proses mendengarkan secara aktif.
Sebagai seorang pendengar yang baik, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar respon yang terjadi merupakan respon yang memiliki kesamaan maksud dengan sang komunikator, yakni cobalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tatap mata lawan bicara dengan secukupnya, dan lain-lain. Pendengar yang efektif. Mendengarkan seringkali dianggap sebagai tindakan pasif dan tidak penting. Padahal, mendengar dengan baik merupakan proses aktif dan membutuhkan usaha sungguh-sungguh. Pendengar mesti mengerti dan memahami, serta bersedia memberikan tanggapan atas pesan-pesan pembicara. Dengan mendengarkan secara baik, komunikasi menjadi lancar. Maka, mendengar yang baik akan menjadi kunci sukses pergaulan sehari-hari. Kiat-kiat menjadi pendengar yang efektif. Pertama, sebelum menghadiri suatu seminar, rapat, atau pertemuan bisnis, kita perlu mempersiapkan diri dengan membaca bahan-bahan yang ada hubungannya dengan topik pertemuan atau mempersiapkan pokok-pokok pikiran penunjang. Selanjutnya, tangkap kata-kata kunci dan konsep utuh pembicaraan. Meskipun demikian, jangan melupakan detailnya yang bisa memperjelas gambaran yang akan kita bentuk. Selanjutnya, pusatkan perhatian pada yang diucapkan pembicara. Pikirkan yang menjadi pesan dari topik pembicaraan, lalu ajukan pertanyaan atau tanggapan yang dianggap perlu. Selanjutnya, konsentrasikan pikiran hanya pada pembicaraan yang sedang berlangsung. Jangan biarkan pikiran melayang kemana-mana. Selanjutnya, tunjukkan sikap kesediaan mendengar dengan menatap pembicara, mengangguk, atau memberi tanggapan. Selanjutnya, jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan, dengarkan dulu seluruh pembicaraan, ajukan pertanyaan, baru kita ambil kesimpulan. Atasi segala gangguan di sekitar kita dengan betul-betul memusatkan perhatian pada pembicaraan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, jangan memusatkan perhatian pada gaya, penampilan, atau pakaian si pembicara. Kalau menghadiri seminar atau lokakarya, catat kata-kata kunci, ungkapan, dan ide yang belum jelas. Untuk nantinya ditanyakan, jangan menuliskan semua kata-kata pembicara. Untuk mengatasi kebosanan, carilah sesuatu yang berharga atau membangun dari pesan-pesan si pembicara, atau perhatikan kata atau ungkapan yang menarik untuk dijadikan bahan evaluasi dari si pembicara. Bersikaplah rendah hati, terbuka, sabar, dan tidak terbawa emosi. Tampaknya mendengarkan merupakan pekerjaan berat, tapi sebenarnya tidak jika tujuan kita adalah menyerap apa yang dikatakan si pembicara. Demikian pemaparan materi dari kami kelompok 1 tentang mendengarkan secara efektif. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang mungkin masih bingung atau mungkin ada muncul beberapa pertanyaan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Oke, terima kasih atas perhatian kawan-kawan, dan terima kasih juga untuk dosen pengampu kami, Ibu Yulia Hairina. Kami berharap kawan-kawan dapat menyerap ilmu yang baik di dalam pemaparan kami ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.